Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fitril amin ila amgal fawaidun bi mu'asaratiz zawjah, keutamaan di dalam membimbing bergaul dengan istri. Bil hadis ma akraman nisaa illa karimun wala ahanahunna illa laimun. Kata Nabi, tidaklah manusia laki-laki itu akan memuliakan seorang wanita kecuali laki-laki itu memang sudah dimuliakan oleh Allah. Lihat ini, ucapan Nabi itu simpel indah. Apa kata Nabi? Tidaklah manusia laki-laki itu akan memuliakan seorang wanita kecuali laki itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu kalau suka cekcok sama lakinya jangan salah. Mungkin karena lakinya belum dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika laki itu dimuliakan oleh Allah, dikasih pangkat oleh Allah, dikasih magam oleh Allah, maka akan timbul di orang lakinya kebahagiaan, ketentraman, akan sejuk jiwa keluarga rumah tangga. Walahanahunna illa laimun. Tidaklah seorang laki-laki akan menghina seorang wanita kecuali laki itu juga hina. Artinya, jangan mudah memilih pasangan sebelum Anda minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidup di dalam rumah tangga yang akan membawa Anda ke surga atau neraka Anda. Jikalau Anda mempunyai suami yang mulia, maka suami itu akan memuliakan Anda. Kenapa? Karena suami yang mulia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ente kira Nabi nggak cekcok dengan bininya? Ente kira Nabi tidak pernah berantem sama bininya? Ada, ceritakan di sini. Cuman ana ceritakan yang romantis dulu. Bagaimana Nabi itu lawan lakinya? Bagaimana Nabi itu lawan bininya? Istri yang perawan dulu Habib ceritakan. Ana Aisyah radhiyallahu anha galat. Ini kan banyak manusia menyampaikan ini hadis. Cuman cerita hadisnya itu kadang-kadang ditambah dikurang. Ini yang benar. Ana Aisyah radhiyallahu anha galat. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha galat, beliau berkata, "Kuntu asrahu wa ana haidun. Thumma anawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadawfahu ala mawdi'in fiyya fayasrabu." Kata Aisyah, aku minum. Ini. Setelah aku minum, dan aku minum air itu dalam keadaan haid. Setelah aku minum itu langsung aku kasih kepada suamiku Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, langsung Nabi mengambil bekas minuman Aisyah, dipaskan bekas bibirnya Aisyah. Oh, di sini bisa digini Aisyah. Setelah Nabi minum gini, itu Aisyah bahagianya luar biasa. Yang perlu Anda perhatiin adalah kenapa Aisyah itu mengetes suaminya sedangkan Aisyah waktu itu dalam keadaan haid. Kamu tahu nggak, wanita kalau sudah mau haid perutnya kencang, sakit, kadang-kadang susunya sah. Dan wanita kalau sudah mau haid atau dalam keadaan haid di awal-awalnya gampang emosi, gampang sarit, gampang marah. Tapi dalam keadaan semacam itu, ketika Aisyah minum mengasihkan kepada Nabi Muhammad, disitulah kebijaksanaan Nabi dan kemuliaan Nabi menunjukkan kepada Aisyah, dia minum bekas minuman bininya. Yang kedua, enggak titik di situ. Wa ta'arraqul araqa wa ana haidun. Thumma unawiluhu nabi sallallahu alaihi wasallam fayadhafahu ala mawdi'in fiyya. Sahih Muslim. Dalam hadis Sahih Muslim hadis 300. Aku makan daging, kata Aisyah. Bekas gigitan dagingku itu, waktu aku makan daging, aku dalam keadaan haid. Habis itu dikasihkan kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, diambil oleh Nabi, dimakan bekas mulutnya Aisyah. Oh, ajib enggak? Seorang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Romantis ada enggak Aisyah sama Nabi? Asik enggak romantisnya? Aisyah sama Nabi juga cekcok. Ini ada ceritanya. Jara baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina Aisyah radhiyallahu anha
kalamun hatta al-khala bainahuma Abu Bakr radhiyallahu anhu hakaman wastashhadahu faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takallamina aw atakallamu faqala bal takallam anta wa la taqul illa haqqan wala tamha Abu Bakr hatta damiyafuha faqala ya adiya nafsiha aw yaqul ghairul haqq fastajarat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qa'ada khalfa dhahrihi wa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam nat'uka hada wa la radna minka hada. Ajib. Ketika Aisyah cekcok lawan bininya dengan suaminya Rasulullah, ketika Rasulullah berkelahi lawan Aisyah, perkelahian yang sudah agak dahsyat sedikit, bagaimana cara untuk menerai keduanya ini, untuk mendamaikan keduanya ini? Siapa yang akan mengambil tengah-tengah untuk mendamaikan? Karena Aisyah kan anak kecil manja, suka ngambek, cemburu, kan biasa. Hanya dipanggil mertuanya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq datang di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, wahai istriku, kamu dulu yang mau menceritakan permasalahannya kepada ayahmu atau aku? Kata Aisyah, engkau dulu ngomong sama ayahku, tapi ingat ngomongnya jujur. Tuh, wanita tuh memang dari dulu kak gitu, sok baik, tapi ingat ngomongnya jujur. Gara-gara Aisyah ngomong ingat ngomongnya jujur, langsung Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang ke hadapan anaknya, ditempeleng mulutnya oleh Abu Bakar Siddiq sampai keluar darah. Ingat, tidak boleh kurang ajar. Langsung Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan begini kepada Aisyah, ya adiyah nafsi awayagul, wahai jiwa yang suci, engkau akan mengatakan Rasulullah tidak benar. Gagal mengatakan, wahai Rasul, sampaikan kepada ayahku, tapi jangan dusta. Langsung ditempeleng oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Hukum datangnya Nabi Muhammad, berani-beraninya engkau punya mulut semacam itu, ditempeleng keluar darah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Fastajarat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah minta lindungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qa'adat khalfa dhahrihi, lalu sembunyi di belakang apa nih? Punggungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung wa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan, lam nat'uka hada, aku manggil kamu itu bukan untuk memukul anakmu. Wala aradna minka hada, dan aku enggak kepingin engkau tuh memukul sampai berlebihan begitu. Di sinilah kebijaksanaan seorang nabi terhadap istrinya. Dia mengambil tengah-tengah. Cuma Sayyidina Abu Bakar saking cintanya sama Nabi Muhammad, ini utusan Allah, tidak bakalan salah, yang disampaikan pasti benar dan menjadi hukum. Kok kurang ajar ini anakku? Tapi Nabi Muhammad tidak kayak itu. Dia dengan bijaksana, dengan kesabarannya membimbing itu Aisyah. Biasa kalau punya bini ngomel, ngambek, ngamuk-ngamuk, itu biasa ya. Kalau bini Nabi aja bisa ngomel, apalagi pian sudah nggak jelas siapa yang mendidik. Ini kan kesimpulannya begini, kalau bini Nabi yang sudah Nabi mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, aku dididik oleh Allah dan didikan Allah yang paling baik yang Allah telah didikan kepada aku, masih cekcok, apalagi pian suruh potongannya nggak jelas, ngaji juga jarang, tahu hukum fikih juga nggak tahu, lakinya juga setiap hari berceremotan dengan besi, dengan ayam, ya sulit. Pantas kalah. Dari sini ambil ibrah, pelajaran buat kita. Oh, kalau Nabi aja berantem biasa, apalagi dengan kaget. Jangankah istri Nabi aja yang sempurna kayak itu masih bisa cemburu, bisa ngamuk, bisa biasa wanita anak muda. Jadi kalau kawin itu cari suami yang tua sedikit. Jangan terlalu tua, ompong nanti giginya. Ya tua sedikit, artinya yang beda-beda, yang terlalu jauh. Kalau bininya ngamuk-ngamuk, biarkan, lucu. Kalau bini ngamuk-ngamuk itu lucu, asik sebetulnya. Jadi kalau yang ngeliat bininya ngamuk-ngamuk itu lucu. Sampai dikasih tahu oleh Nabi Muhammad, qala alaihi salam, man sabar ala su'i khuluqi imra'atihi atahullahu minal ajri misama'uti ayyubu ala bala'i. Kata Nabi, barang siapa yang sabar atas kenakalan, kemomelan istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada suami itu pahala
sebagaimana Nabi Allah Ayub sabar atas bala yang Allah Ta'ala berikan, musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Allah. Pahalanya luar biasa. Jadi kalau bini suka ngomel-ngomel, senyum aja ketawa, anggap aja itu adalah pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Harus senang kalau Gus Muha punya suami, gak bagus itu. Cari istri yang suka ngomel-ngomel, biar pabranya masuk surga lebih cepat kita, biar bininya terlambat akan. Dan sebaliknya, ini untuk ibu-ibu nih. Wa man sabrat ala su'i khuluqi zawjiha atahalla misa sawabi Asya imrati Fir'aun. Hei para ibu, kalau anda bisa sabar dengan suami yang naudzubillah nakalnya, sembahyang balang kambingan misalnya, nakal pulang rumah tengah malam misalnya, ente sabar nggak pernah ngomel, maka ente akan dikasih pahala seperti Asya istrinya Fir'aun yang sangat kejam dengan bininya. Semuanya sudah ada contoh yang lebih dahsyat sama kita. Bini kita masih gak dahsyat, biasa aja. Tapi yang bahaya itu sudah bininya jelek, ngomel-ngomel, wah ini kacau ini. Dari mana mau dipakai? Udah jelek, hitam, suka ngomel. Kalau Habib punya bini kayak gitu, sumpah lah ikat di dapur. Kalau cantik masih mendingan lah, ngomel-ngomel itu masih ada manisnya. Ini jelek suka ngomel-ngomel, berarti orang semacam itu perempuan putus asa hidup, lu akan mati aja. Canda-canda, mudah-mudahan panjang umur semuanya. Sayyidina Umar, tahu Sayyidina Umar teh? Itu kalau Sayyidina Umar jalan, setan lewat yang lain, saking di bawahnya, tapi kalah lawan perempuan. Ibu, perempuan memang setan. Jadi ngomong ke anak. Sahabat mengatakan, Anisa rayahin, mana yuhibbu sambar rayahin. Wanita itu rayyan, seperti bunga rayyan. Siapa manusia yang enggak senang dengan bau-baunya bunga rayyan yang semerbak indah ke dalam hati? Sayyidina Umar dengan begitu, la Anisa sayatin, naudzubillah, summa naudzubillah min saris sayatin. Tidak, wanita itu setan. Kita berlindung kepada Allah daripada sadisnya setan. Bukan saya ngomong ya, Sayyidina marahin Sayyidina Umar. Ja'a rajulun ila amiril mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaskulahu su'a mu'amalati zaujati. Ada seseorang itu datang ke rumahnya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, ingin mengeluh tentang keburukan bininya. Bininya suka ngamuk, suka ngomel-ngomel, suka keluar, gak kuat sudah laki lawan bininya. Tapi anak banyak, mau tak tinggalin, kasihan anak, banyak planning. Akhirnya dia datang ke rumah Sayyidina Umar. Falamma jalasa fi majlis Amirul Mukminin wajada Umar radhiyallahu anhu ghadbanan. Ketika sampai ke rumahnya Amirul Mukminin, ternyata di rumah Sayyidina Umar itu juga lagi berkelahi lawan bininya. Lu pemimpin gelut kan? Biasa enggak santai aja. Untuk Habib saya suami istri bahagia, dusta. Mana bisa yang namanya suami melihara setan itu pasti cekcok. Dusta. Untuk anak kawin 10 tahun bahagia, wallahi dusta. Pasti ada cekcoknya. Wah, anda tidak pernah kelahi, dusta. Belum mati sudah berdusta, gimana ente nanti? Pasti ayo siapa yang nggak pernah berkelahi sama bininya? Potong telinga saya. Sidin berkelahi terus sama bininya katanya. Tapi kelahi diranjang, bagus, anak banyak. Faqama rajul duna ayatakallama. Lalu tamu yang ingin mengeluh bininya bangun di tempatnya tanpa ngomong. Fanada alaihi Amirul Mukminin, ayuhar rajul. Mau kemana? Sini. Kata si Cenambah, Fima jitana, ada berapa yang tidak datang kepada kami? Faqala lahu rajul bilisanin sarih, jitu la asku wa ilaika su'a muamalati zaujati faraituka ya Amirul Mukminin tasku mimma minu asku. Wahai Amirul Mukminin, aku ini datang kepada ente, wahai presiden, aku datang sama engkau ingin mengeluh tentang kebobrokan, keburukan istriku. Setelah aku nyampe kepada kamu, ternyata permasalahannya sama, kamu juga lagi cekcok, kamu lagi berkelahi. Apa kata Amirul Mukminin? Sini ente. Ini ya, orang punya ilmu itu, orang bijak, didikan tarbiyah daripada Nabi Muhammad. Walaupun cekcok bagaimana, walaupun dia seorang pemimpin. Apa kata Umar? Faqala lahu Umar bin Khattab, ya akhi, inna zaujati tahiyatun ta'ami.
Wahai saudaraku, itu istriku walaupun kayak gitu, dia yang selalu menyiapkan aku makan. Ingat itu. Wagasilatu thiyabi, dan dia juga istriku walaupun suka ngomel nakal-nakal, tapi dia juga mencucikan pakaianku. Lihat. Wagadiyatu hajati, dan dia walaupun suka ngomel, kalau aku butuh diranjang selalu ngelayanin. Tuh lihat hebatnya. Wa murdiatu auladi, dia istriku tuh yang suka ngomel ngamuk-ngamuk, walaupun begitu tetap dia akan menyusui anak-anakku. Fa idza asa'an marratan falaysa lana nadhkuru sayiatiha wa nansa hasanatiha. Kalau ente istri ente cuma melakukan kesalahan sekali dua kali sudah engkau jadikan permasalahan yang berat, sedangkan dia melakukan kebaikan setiap hari kepada engkau tidak pernah merasakan syukur dalam hati anda. Lalu kemana akal sehat kamu wahai laki-laki? Kita enggak? Seorang pemimpin walaupun bagaimanapun keadaannya, walaupun istrinya suka ngomel-ngomel, walaupun istrinya suka cekcok, tapi yang ada dalam benaknya dia bukan omelannya, bukan marahannya, bukan kelahiannya, tapi yang ada dalam otaknya dia, walaupun begitu dia yang ngelain aku waktu aku makan, dia yang ngelain aku waktu aku mau pakai baju, dia yang ngelain aku ketika aku butuh di atas ranjang, dan dia juga yang memandiin dan ngasih makan anak-anakku. Kebaikan yang banyak segini setiap hari dilakukan oleh istri kita, kita buta, hati kita buta, tidak pernah kita renungkan sebagai laki-laki. Pantas kalau lakinya itu mecal. Kenapa? Karena lakinya nggak mulia, lakinya nggak punya ilmu. Tapi malam ini yang hadir punya ilmu semuanya, insya Allah mulia. Walam ya akhal Islam, anna bainana wa bainaha yaumain, imma an namuta fanastari minha wa imma an tamuta ya fatastari minna. Raja-raja masrur badal dakhala hazina. Kata Muhammad, ingat, kamu, aku dengan istri kamu cuma yang lama mungkin 2 hari meninggal, atau dia meninggal duluan atau kita meninggal duluan. Maka jangan disia-siakan kesempatan yang Allah Ta'ala berikan amanah kepada engkau. Didik itu istri anda, walaupun ngomel, syukuri dengan omelannya. Langsung di bawahnya diceritakan tentang Syekh Abdul Rahman Bajalahban. Nah, karena Syekh Abdul Rahman Bajalahban zaujatun sayatul khuluq. Ini ada seorang habib namanya Abdul Rahman Bajalahban, mempunyai istri yang akhlaknya naudzubillah, yang namanya ngomel hampir setiap jam. Persis dia tadi. Bini tiap hari ngamuk, berkelahi tiap hari kata. Wa tarakha maratan wa khaja ila al-ghaidha wa wajada fiha rajulain fatalaba suhbatahuma. Lalu karena nggak kuat dengan omelan bini setiap hari, mencaci setiap hari, ngomel-ngomel setiap hari, ngamuk-ngamuk, maka Sayyid Abdul Rahman ini kabur dari rumah itu ke tengah hutan. Setelah sampai ke dalam satu hutan, masuk ke dalam gua, dia mendapatkan 2 orang laki-laki yang ada dalam gua itu. Fa'ajabahu bisati fatalaba suhbatahuma. Maka Syekh Al-Habib Abdul Rahman ini minta berteman sama 2 orang itu. Langsung fa'ajabahu, yang 2 itu menjawab, oke, tapi dengan syarat ayuhayyi kullu wahidin minhum ta'aman bin naubah. Ketika aku nanti dalam keadaan wiritan, lagi khalwat, munajat kepada Allah, ente yang menyiapkan makanan untuk aku. Giliran satu persatu. Wa idza majatin nauba ilayya shalla kullu wahidin minhuma wada'an. Akhirnya yang 2 itu sholat, yang satu minta kepada Allah tawassul, datang makanan dari surga. Makanannya datang dari surga. Pada majatin nauba ila saja Bajalahban tahayyara fa shalla wa tawassal biman tawassal bihi sahibah. Ketika giliran Syekh Abdul Rahman Bajalahban, mereka dalam keadaan salat, dia tawassul. Tawassulnya mudah. Aku bertawassul sebagaimana orang itu bertawassul, ya Allah. Itu aja. Kena giliran Syekh Abdul Rahman, ternyata makanannya lebih banyak daripada orang yang khalwat terlebih dahulu. Lebih banyak makanannya. Bingung orang laki-laki itu. Habis itu fasalah biman tawassal. Lalu bertanya, dengan siapa engkau bertawassal? Kata teman, la ukhbiru hatta tukhbirani biman tawassaltuma. Kata Abdul Rahman, aku tidak akan ngasih informasi kepada ente aku bertawassul sama siapa sebelum engkau berdua mengasih tahu kepada aku engkau itu bertawassul sama siapa. Lalu mengatakan, faqala tawassalna bi Abdul Rahman Bajalahban. Aku itu
bertawassul kepada Syekh Abdurrahman Bajalah berkaget dia, loh dia itu bertawassul kepada aku, ternyata aku ini wali. Oh akhirnya apa? Karena lahu maqamun indallahi li sabrihi ala su'i khuluqi zaujati. Ternyata Syekh Abdurrahman diangkat menjadi wali Allah karena kesabaran dengan kekejaman bininya. Kalau ente mau sabar dengan kekejaman bininya, insya Allah jadi wali. Tapi Arif nggak kuat. Naudzubillah. Faraja ila zaujati wa akhbarha bil qissah. Lalu Syekh itu pulang di gua itu sampai ke rumahnya dan menceritakan kepada istrinya tentang kejadian yang terjadi dalam hutan itu. Langsung masuk cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fatabat min su'i khuluqiha. Lalu wanita itu bertobat karena buruknya akhlak yang sebelumnya. Bertobat. Enak ya punya suami wali. Suami pian kan wali juga, wali murid, wali apa? Wali. Ini cerita lanjutannya ini. Wahidun minal mahadir, satu orang daripada bangsa Al-Muhdar. Raja' min safarin ba'da arba'in aw isrina sanah. Setelah dia dakwah selama 40 tahun atau 20 tahun, wa kana lahu salatu zaujat, dia mempunyai 3 bini. Nah, ini mempunyai 3 bini. Cuman bininya tiga-tiganya alim, punya ilmu. Wa kullu wahidatin minhunna turidu ayyabda'a bil habib fil babit. Setiap istrinya itu di rumah nunggu. Yang tua sama nomor 2 sama nomor 3 itu nunggu mudah-mudahan Habib itu maki aku dulu yang lebih tua, yang keduanya biar aku dulu yang nomor 2, yang terakhirnya biar aku. Direbutkan ini Habib karena Al-Muhdar ganteng tinggi-tinggi gitu loh. Soal istrinya tuh kepingin Habib itu menggiring yang tua dulu, yang nomor 2 minta yang 2, yang ketiga. Tapi Habibnya kepingin yang nomor 3 karena nomor 3 ini hanom seger masih. Ini kisah ini, mendingan dusta ini kitabnya nih, udah nggak bohong Habibnya ini kitabnya. Bukan dalam kitab Fawaidul Muhtar, nanti Habib bohong. Makanya kawin sama ulama itu enak, nggak pernah galau. Bagaimana mau galau dia baca kitab, baca Quran, kan enak tahu artinya. Nah, lalu apa? Karena dia kepingin tiga-tiganya ingin rebutan supaya Habib tidur di rumahnya. Habib ini nggak mati akal karena dia kepingin dia datang capek-capek biar yang muda yang layanin dia. Lalu Habibnya bagaimana? Ini kata Habib, abda'u bimanjati min kunnah bidalilin qat'in minal Qur'an. Akan aku mulain siapa yang bisa mengeluarkan dalil dari Al-Quran. Oh, paham ya? Dikasih ilmu, lomba siapa bisa dari Al-Quran. Tapi hatinya Habib ini kepingin bini yang nomor 3. Kalau yang nomor 3 ini hanom cantik, enggak tuha agak pian gitu loh. Modelnya ya. Apa kata Habib itu? Faqalatis zaujatul ula, istri yang pertama mengatakan, wasabiqun as-sabiqun, yang dahulu ya tetap dahulu dong, didahulukan ayat Qur'annya. Yang istri yang kedua mengatakan begini, Baqalatul zawjatu tsaniyah yaqulu subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati wa salawatil wusta. Mulainya salat daripada pertengah. Aku ini istri yang kedua, yang tengah-tengah dong. Dalilnya bagus-bagus. Tapi si Habib ini menginginkan dalil daripada yang muda ini. Ternyata yang muda juga alim. Apa jawabannya ini? Bagaimana saja terakhir Allah Ta'ala yaqul fi suratid duha walal akhiratu khairul laka minal ula. Bukankah yang terakhir itu lebih utama daripada yang pertama? Lalu karena Habib memang yang kepilih nomor 3, apa jawabannya? Asyidtu wa kana yarjuha li jamaliha wa sigari sinniha. Ini yang bujur di hati Habib itu, karena yang ketiga ini dia juga di Jamalia lebih cantik, udah kedua ketiga. Yang pertama itu sudah agak tua, yang kedua ya kayak gitu-gitu dah, yang terakhir ini cantik bahenol wasigari hasiniha, masih hanom. Wah,
Ternyata enak ulama banyak bininya. Amin. Paham ya? Wallahu alam, masih banyak kisah. Nanti kalau ada waktu. Damu ta'atu zaujatahu. Hinaan, celaan bagi suami yang taat lawan bininya. Ini bahaya ini. Tak dibahas sekarang. Kesimpulannya pada malam ini adalah kalau pian punya istri itu mecal, nakal, sabar ya, suami ngomel biasa. Nabi aja gak gitu, apalagi istri pian yang gak jelas hidupnya. Yang kedua, kopi yang punya suami balang kambingan sholatnya, jangan sok pahlawan, jangan sok menasihatin laki, gak boleh. Tugasnya bini sujud, dalam sujud doa, ya Allah kumpulkanlah aku dengan suamiku dunia akhirat. Ini enggak, suamiku sembahyang kamu orang Islam, ente ini dikawin bu, bukan mengawinin, kurang ajar betul, nggak boleh. Ingat perintah Habib, tidak boleh. Jadi tugasnya pia, ketika suaminya sholatnya bilang kambing doa sujud. Ente tahu Asia, suaminya Firaun, kejam nakal, tapi Asia masuk ke dalam surga kena kesabarannya atas kejaman lakinya. Ente tahu Nabi Nuh, istrinya sama anaknya udah makan masuk neraka kena nggak tahan lawan lakinya. Jadi jangan meremehkan surganya ibu pada suaminya. Ingat satu kejadian di Jawa Timur, seorang istri yang dianiaya oleh lakinya selama 30 tahun, diinjak-injak suaminya, tukangnya mabuk. Setelah mabuk pulang ke rumah nempelengin bini, diinjak-injak depan rumah, sampai orang kampung itu mau dogo itu suaminya, mau mukul suaminya karena kejam lalu. Tapi ketika orang kampung mendemo memukul suaminya, kata istri, jangan, ini hak suami saya, biarkan dia. Sampai meninggal dunia selama 30 tahun dianiaya, bayangkan itu. Tapi apa yang terjadi? Setelah itu suaminya dikasih bala oleh Allah, selama 30 tahun juga dia lumpuh, nggak bisa jalan. Langsung dibayar kontan sama Allah, suami yang kurang ajar bininya. Hati-hati, karena kesabaran tidak melawan. Setelah 30 tahun suaminya meninggal dunia, lalu anaknya bermimpi ibunya, nak, nanti abang kalau meninggal tolong makamkan di samping kuburan ibu. Apa yang terjadi? Ketika digali kuburan samping ibunya, runtuh kuburan ibunya. Ternyata ibunya itu utuh, jasadnya masih utuh, menunjukkan ini loh kesabaran seorang istri. Sampai jasadnya pun belatung, ulat tidak makan. Biar tahu kalian, ternyata surganya ibu istri ada pada suaminya. Jangan sekali mentang-mentang hadir pengajian masih nasihat suami, nggak boleh. Paham? Ada seorang wanita kemarin minta nasihat. Dia mau menikah, apa sih nasihatnya? Dan minta nasihat kepada istri Habib. Anak kasih tahu sama dia sebelumnya. Jawaban istri Habib itu singkat. Apa tadi ya? Apa Mi yang membuat hidup rumah tangga itu bahagia dan langgeng? Jawaban istri saya cuma gampang. Satu, jangan banyak pandir bebinian tuh. Kalau bebinian banyak pandir, suami itu kan seneng muyek ngeliatnya enak. Itu bukan seneng laki bu. Coba itu kalau sebanyak pandir, diam aja pasakan Allah. Mau mencal bagaimanapun hati ente kan tenang. Kenapa? Karena ente mabuk cinta sama Allah. Makanya calon-calon istri tuan guru, jangan banyak jangan banyak kalau banyak pandir, bahaya. Suami itu malas melayani perempuan banyak pandir. Paham? Muyak si kepala, sudah cek uang mati-matian, jumlahnya jangan. Udah biarkan, sudah mau apa silahkan. Ente taat aja sama lakinya, insya Allah sur. Ingat, nasihat perempuan kalau datang ke dalam guru cuma satu, jangan banyak pandir, silent mulutnya itu, jangan dibuka, bau kalau dibuka. Nah, tulisan Habib. Wallahu a'lam bishawab.